Beberapa waktu terakhir, kita sering banget nih menemukan komen-komen negatif tentang motovlogger. Bahkan saking negatifnya, sampai banyak meme untuk menyindir motovlogger. Motovlogger untuk saat ini memang udah banyak banget nih konten kreatornya. Mulai dari yang memberi edukasi, menampilkan balap jalanan di jalanan, bahkan sampai adegan ala-ala misteri di gunung. Sebenarnya tren motovlogger sudah dimulai pada awal 2010-an dengan munculnya YouTube sebagai platform utama untuk berbagi video. Pada saat itu, beberapa motovlogger mulai membagikan video tentang pengalaman mereka dalam berkendara motor, termasuk perjalanan touring, modifikasi motor, dan tips-tips berkendara yang berguna bagi para penggemar motor. Salah satu motovlogger pertama yang terkenal adalah Baron von Grumble. Dia seorang motovlogger asal Inggris yang mulai mengupload video pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012, muncul motovlogger lain yang sangat terkenal, yaitu Royal Jordanian yang juga berasal dari Inggris. Seiring berjalannya waktu, jumlah motovlogger semakin bertambah dan tren motovlogging semakin populer di seluruh dunia. Dan banyak penggemar motor yang tertarik dengan konten-konten yang disajikan oleh para motovlogger. Terutama karena mereka memberikan pengalaman yang unik dan berbeda dalam berkendara motor. Sabar. Maju. Kerja bagus. Apa? Weh, santai dong. Tren motovlogging juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kamera dan aksesoris untuk merekam perjalanan berkendara. Hal ini membuat video yang dihasilkan semakin berkualitas dan menarik perhatian para penggemar motor dan non-motor. Sedangkan di Indonesia, tren motovlogging juga mulai muncul pada awal 2010-an, namun tidak sebesar di negara-negara barat. Beberapa motovlogger awal di Indonesia seperti Surya Rahman, Yusuf Jurnalis, dan Muhammad Taufik dari channel YouTube Kreasi Motor Jogja. Meskipun belum sepopuler di negara-negara barat kala itu, tren motovlogging di Indonesia semakin berkembang dengan munculnya motovlogger baru yang terus bermunculan hingga saat ini. Salah satu motovlogger Indonesia yang memberikan edukasi adalah Den Dimas. Makanya channelnya dia sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh viewers. Namun, tren awal itu semua berubah ketika bermunculan motovlogger baru yang merasa maha benar. Woi, anjing! Woi, kejar, woi! Yang mana ini menjadikan bahan bulian netizen dan merubah perspektif orang-orang terhadap motovlogger. Karena hal ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada beberapa kontroversi yang melibatkan sebagian motovlogger yang membuat mereka dibenci oleh sebagian orang. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan yang mungkin menyebabkan motovlogger dibenci. Yang pertama, keselamatan dan etika berkendara. Ada beberapa motovlogger yang tidak memperhatikan keselamatan berkendara dan melakukan tindakan yang berbahaya di jalan raya, seperti menerobos lampu merah atau melakukan aksi berbahaya. Tindakan ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain dan menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat. Lalu yang kedua, sensasi. Beberapa motovlogger menggunakan konten sensasional untuk menarik perhatian yang dapat mendapatkan lebih banyak subscriber. Namun, beberapa orang merasa bahwa metode ini tidak etis dan mengejar popularitas dengan mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang konten kreator. Yang ketiga yang paling terkenal nih, yaitu persaingan dengan pengendara lain. Kadang-kadang, beberapa motovlogger terlibat dalam persaingan dengan pengendara lain yang sering mengarah pada perilaku agresif di jalan raya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan kecelakaan di jalan raya. Ya intinya tidak boleh menyalip motovlogger dengan kecepatan di atas 20 km per jam. Lalu yang keempat, perilaku tidak sopan. Memang kita harus akui beberapa motovlogger menggunakan kata-kata kasar atau bahasa yang tidak pantas dalam video mereka yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan membuat orang-orang tidak senang. Lalu yang kelima, adanya kebencian dan diskriminasi. Sayangnya, ada beberapa motovlogger yang terlibat dalam perilaku yang membenci atau diskriminatif, seperti melakukan pelecehan atau menyebarkan pesan yang merendahkan kelompok tertentu. Hal ini tidak dapat diterima dan dapat menyebabkan mereka kehilangan subscriber dan reputasi yang baik. Lalu yang terakhir tentu aja isu hukum. Beberapa motovlogger mungkin menyajikan konten tindakan melanggar hukum, seperti ngebut di atas batas kecepatan yang diperbolehkan atau tidak menggunakan helm saat berkendara. Hal ini dapat membuat mereka tidak disukai oleh masyarakat dan bahkan dapat mengakibatkan tindakan hukum.
Itu semua mereka lakukan ya sebenarnya untuk mendapatkan view. Tapi yang paling fenomenal dari ini semua adalah motovlogger adalah maha benar. Walaupun kenyataannya memang benar tidak boleh menyalip dengan secara agresif di jalan raya, namun cara menegur motovlogger lah yang membuat semuanya terkesan arogan. Anjay, anak motovlogger dong. Ya bang? Apa maksudnya? Gak ada bang, tadi sabera kami bang buru-buru. Selain itu, salah satu alasan mengapa motovlogger terkadang dibenci oleh masyarakat adalah karena persepsi masyarakat yang salah tentang motovlogger itu sendiri. Beberapa orang masih beranggapan bahwa motovlogger adalah sekelompok orang yang hanya melakukan tindakan yang berbahaya di jalan raya tanpa memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Ya mungkin ini memang ada kebanyakan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena sebagian besar motovlogger sebenarnya memiliki pengalaman berkendara yang baik, memiliki pengetahuan tentang aturan lalu lintas, dan memperhatikan keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Motovlogger juga bisa menjadi influencer yang baik dengan memberikan informasi atau pengetahuan tentang berkendara yang baik dan benar. Oleh karena itu, untuk menghilangkan persepsi masyarakat yang salah tentang motovlogger, para motovlogger harusnya terus memperhatikan perilaku mereka di jalan raya dan memberikan konten yang edukatif dan bermanfaat bagi pengikut mereka. Selain itu, para motovlogger juga bisa mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalan raya dan mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan keselamatan ketika berkendara. Dalam kesimpulannya, persepsi masyarakat yang salah dan beberapa kasus negatif yang melibatkan sebagian motovlogger membuat mereka dibenci oleh sebagian orang. Namun ya, tidak semua motovlogger bersifat negatif, dan kita harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan diri sebagai pengguna jalan raya yang baik dan memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, perkembangan teknologi dan platform digital memungkinkan setiap orang untuk menjadi konten kreator dan membagikan pengalaman mereka secara luas. Oleh karena itu, ada banyak variasi dari motovlogger yang menawarkan konten yang berbeda-beda. Yang mana yang kita tahu yang ada arogan, ada yang bagus, ada yang edukasi, ada yang marah-marah, ada yang ke hutan terus ketemu makhluk aneh, dan lain-lainnya. Karena hal ini juga menunjukkan bahwa popularitas motovlogger tidaklah menurun, melainkan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. Jadi sepertinya mau sampai kapanpun, selama YouTube masih ada, konten motovlogger akan selalu ada. Jadi buat kalian yang motovlogger atau yang baru mau menjadi motovlogger, sebaiknya membuat konten yang edukatif dan menarik. Walaupun memang tidak bisa disangkal, terkadang viewers lebih suka dengan adegan kebut-kebutan di jalan, berantem di jalan, crash, dan lain-lain. Namun biasanya motovlogger yang seperti itu tidak akan bertahan lama, karena tidak mungkin kan selamanya dia akan membuat konten seperti itu. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian pro atau kontra nih sama motovlogger? Kalau saya sih sebenarnya ya pro aja sih ke motovlogger, namun yang nggak kebut-kebutan dan memberikan informatif mengenai safety riding, modifikasi, dan lainnya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.